Lalu untuk individu ya, dalam hal ini dari sisi customer-nya juga gitu ya. Dengan adanya pemasaran internasional ini ada yang disebut dengan demonstration effect gitu. Di mana itu akan mengarah kepada consumption minded. Jadi itu akan memengaruhi kepada perilaku konsumsi. Perilaku konsumsinya customer gitu ya. Dengan adanya pemasaran internasional ini gitu. Karena dia banyak pilihan, beragam gitu ya. Akhirnya apa? Konsumsinya jadi semakin meningkat gitu. Ya, karena tergiur dengan promo-promo gitu yang dilakukan oleh berbagai macam produk gitu ya. Jadi itu juga yang demo-demo demo-demo yang dilakukan oleh si pemasar gitu ya, oleh SPG-nya misalkan gitu, itu juga akan mengakibatkan kepada consumption minded gitu. Jadi customer itu lebih boros gitu, istilahnya seperti itu. Itu dampaknya buat customer gitu ya, dampak negatifnya. Nah, kemudian juga buat si individu atau si customer itu juga masing-masing nih ya, ketika misalkan ada satu produk yang masuk dan itu tidak bisa tidak sebelumnya tidak dilakukan edukasi atau apa ya, misalkan riset dulu gitu ya, itu bisa memungkinkan terjadi pelanggaran terhadap moral agama dan sosial budaya gitu. Jadi misalkan negara itu sangat fanatik gitu misalkan ya, lalu ada produk yang dipasarkan secara vulgar misalkan begitu. Nah, itu juga akan sangat berdampak nih kepada si individu-individu lokal di situ gitu ya. Nah, dampak lainnya adanya kejahatan masyarakat. Ya, kejahatan masyarakat ini juga bisa ditimbulkan ternyata dari adanya pemasaran internasional ini gitu. Karena banyak sekali promosi-promosi, misalkan seperti itu ya. Kemudian banyak produk-produk yang berlalu lalang gitu ya di pasar internasional itu juga akan memunculkan kejahatan-kejahatan atau kriminalitas di masyarakat, misalkan pencurian, ya perampokan, misalkan seperti itu. Nah, itu dampak negatifnya untuk dunia usaha dan individu. Yang terakhir, untuk bagi pemerintah sendiri, ya dampak negatifnya dari pemasaran internasional itu, nah itu berkaitan dengan proteksi, ya diproteksinya oleh negara tertentu. Jadi kadang kalau misalkan ada satu negara yang tiba-tiba melakukan proteksi atau perlindungan terhadap produk dalam negerinya, sehingga dari negara lain nggak bisa masuk gitu ya. Nah, itu juga menjadi dampak negatif gitu ya dari pemasaran internasional yang dilakukan gitu. Lalu embargo, ya embargo bidang ekonomi untuk negara tertentu. Jadi embargo itu pembatasan pembatasan produk gitu ya, pembatasan produk-produk yang masuk atau yang dikonsumsi oleh satu negara tertentu. Tuh. Dan juga perubahan sosial budaya. Nah, ini yang tadi ya, karena masuk dari negara asing, bawa budaya baru, gitu. Misalkan kayak Indonesia tuh banyak banget pengaruhnya ya. Dari Korea masuk, belum lagi dari sebelumnya kita juga masuk dari China gitu ya. Sekarang Korea, nanti ada lagi dari mana, misalkan gitu ya. Itu pastinya akan merugikan masyarakat di suatu negara, itu. Oke. Itu tadi kita bicara terkait dengan dampak-dampak ya, baik dari dampak yang positif dan dampak yang negatif ya akibat pemasaran internasional. Nah, untuk semua itu ya, dari semua dampak-dampak tadi, maka perlu adanya pengendalian pemasaran internasional gitu ya. Apa yang melatar belakanginya dilakukan pemasaran internasional, pengendalian terhadap pemasaran internasional ini ya. Nah, kita tahu bahwa pemasaran
global itu kan bisa tadi ya, dampak positifnya akan memperkuat omset gitu ya, memperluas pangsa pasar atau memperbanyak konsumen, dan yang pasti akan meningkatkan keuntungan bagi suatu bisnis ya, ini bagi dunia usaha gitu. Maka di sini pemasaran internasional itu seperti kita tahu bahwa ini kan kalau di dalam pemasaran internasional itu ada satu proses yang dilakukan untuk mengelola sumber daya ya, sumber daya ya, baik manusia, bahan bakunya gitu ya, modalnya gitu ya, dan peralatannya, mesinnya dan sebagainya, untuk bisa mendapatkan kesempatan dan bagaimana bisa menanggapi ancaman dari pasar global. Nah, dengan kondisi ini, maka itu perlu adanya pengendalian pemasaran internasional gitu ya. Dan pelaksanaan dari pemasaran global itu atau pemasaran internasional itu harus bisa mencapai apa yang menjadi strateginya dari suatu perusahaan atau tujuan yang diharapkan gitu ya. Dan ini yang menjadi poin intinya sebenarnya gitu ya. Di samping itu juga karena masih banyak perusahaan-perusahaan yang kurang paham bagaimana kegiatan pengendalian pemasaran global gitu ya. Nah, jadi kita di sini mulai masuk. Apa sih yang dimaksud dengan pengendalian pemasaran internasional? Oke, boleh dibacakan oleh Cikmah Maulidia. Bisa dengar saya? Iya, Bu. Ya, boleh dibacakan. Baik, pengendalian pemasaran internasional. Pengendalian pemasaran adalah sebuah usaha mengoreksi dan selanjutnya memberikan petunjuk kepada pemasar dalam melaksanakan strategi pemasaran supaya pemasar selalu bertindak sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Dengan begitu, maka bisa menghasilkan hasil yang optimal. Pengendalian pemasaran adalah penilaian, pengecekan, dan memonitor usaha-usaha pemasaran dan penjualan perusahaan yang telah dilakukan agar sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan digunakan sebagai landasan untuk mengadakan penyesuaian yang diperlukan. Nah, jelas ya di situ. Jadi benang merahnya dari dua definisi yang tadi sudah dibacakan, gitu ya, bahwa intinya di sini bagaimana pengendalian itu bisa melakukan kontrol, gitu ya. Jadi kontrol terhadap atau kontrol dan juga monitoring ya terhadap kegiatan pemasaran yang dilakukan ya, terhadap aktivitas pemasaran yang dilakukan, termasuk di dalamnya juga ada aktivitas penjualan gitu ya. Dan tentunya kan perusahaan sudah punya strateginya masing-masing ya, perusahaan punya strategi, perusahaan punya target untuk mencapai strategi itu gitu ya. Nah, itu juga makanya karena ada sasaran yang ingin dicapai gitu ya, karena ada sasaran yang ingin dicapai oleh para pebisnis atau perusahaan, nah tentu ada risiko di situ gitu ya. Jadi ketika ada satu tujuan yang ingin dicapai atau sasaran yang ingin dicapai, pasti ada kandungan risikonya. Pasti ada risikonya di situ gitu. Nah, karena ada risiko itulah, maka perlu dilakukan yang namanya pengendalian. Seperti itu. Ya. Oke, tujuannya bisa dibacakan oleh Sylvie Sabila. Ya, Bu. Ya, oke. Tujuan pengendalian pemasaran untuk dapat memaksimalkan kemungkinan perusahaan dalam mencapai tujuan dan sasaran jangka pendek dan jangka panjang dalam sasaran pasar yang telah ditetapkan. 2. Untuk dapat mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber-sumber daya yang terdapat dalam bidang pemasaran dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi yang dihadapi dalam lingkungan pemasaran yang ada di dalam pemasaran. Ya, nah itu tujuannya ya. Yang pasti yang pertama memaksimalkan bagaimana perusahaan itu bisa mencapai tujuannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang ya, dan mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya gitu. Jadi misalkan kira-kira kalau pemasarannya dilakukan di negara masuk ke dalam negara-negara Asia misalkan gitu ya. Nah, itu mungkin tidak perlu dilakukan berbeda antara satu negara dengan lainnya, gitu ya. Tetapi
bisa dengan cara yang sama, misalkan gitu ya. Jadi sumber dayanya manusianya mungkin para tenaga kerjanya juga bisa di ini gitu, bisa dioptimalkan di situ gitu ya. Jadi mempertimbangkan situasi dan kondisi yang dihadapi gitu di dalam lingkungan pemasaran. Oke, berikutnya ini ruang lingkupnya ya. Di dalam pengendalian pemasaran itu apa saja gitu ruang lingkupnya. Yang pertama, pengendalian terhadap efektivitas program pemasaran. Jadi seperti saya sampaikan, ketika ada strategi yang ingin dicapai, maka harus ada aktivitasnya apa, program pemasarannya apa, gitu. Nah, di situ dilihat kan, program pemasaran yang sudah disusun, yang sudah dibuat itu, apakah sudah efektif atau belum. Nah, disitulah letaknya di sistem pengendalian itu berjalan, gitu ya. Terutama terkait dengan biaya-biaya promosi gitu ya, pengendalian. Jangan ngeluarin budget terus ya promosinya gila-gilaan tapi tidak mempertimbangkan bagaimana nanti hasilnya gitu ya, pencapaiannya atau targetnya gitu ya. Yang kedua terkait dengan strateginya. Jadi pengendalian terhadap strategi pemasaran. Artinya di sini apakah strategi pemasaran yang dibuat ya, yang dibuat oleh para pemasar atau para manajer-manajer pemasaran gitu ya, itu sudah sesuai gitu ya dengan sasaran atau tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan ya. Yang ketiga, pengendalian terhadap keuntungan dan rentabilitas usaha pemasaran. Jadi bagaimana pencapaian terhadap profit gitu ya, dan juga rentabilitasnya ya. Dan pengendalian efisiensi pemasaran. Jadi kalau yang di nomor 1 itu adalah efektivitasnya ya, efektivitas itu kan tepat sasarannya gitu ya. Nah, pengendalian efisiensinya itu tepat guna dari sisi resource yang sudah dikeluarkan gitu ya, bukan cuma berapa nominal budget promosinya atau biaya pemasarannya, bukan cuma itu ya. Jadi efisiensi itu bisa terkait juga dengan waktu yang digunakan gitu ya, tenaga kerja yang dipakai gitu ya, seperti itu gitu. Oke, ini ruang lingkup pengendalian pemasaran. Nah, sekarang sistem pengendalian pemasaran. Boleh saya dibantu dengan Larasati? Ya, Bu. Oke, yuk. Sistem pengendalian pemasaran. Pada dasarnya ada 2 sistem pengendalian pemasaran, yaitu 1, sistem pengendalian terbuka atau open system, 2, sistem pengendalian tertutup, closed system. Sistem pengendalian pemasaran mengikuti 6 langkah dasar sebagai berikut. 1. Menentukan apa yang dikendalikan. 2. Menetapkan standar. 3. Mengukur kinerja. 4. Membandingkan kinerja dengan standar. 5. Menentukan alasan penyimpangan. Dan 6. Melakukan tindak koreksi. Ya, itu untuk sistem pengendalian pemasarannya ya. Jadi ada 6 langkah di situ ya. Yang pasti ya harus ditentukan dulu apa yang dikendalikan. Nah, itu berkaitan dengan 2 sistem pengendalian pemasaran yang bisa dijalankan ya, baik secara terbuka maupun secara tertutup. Terbuka itu artinya ya itu di open gitu, diketahui oleh banyak orang gitu ya, diumumkan gitu misalkan gitu ya, bahwa oh kita ada sistem pengendalian seperti ini misalkan gitu ya, untuk pengendalian pemasaran yang dijalankan oleh perusahaan. Atau sistem pengendalian tertutup, jadi audit internal saja yang dilakukan misalkan seperti itu gitu ya. Kalau terbuka tadi bisa dengan melibatkan customer gitu, melibatkan konsumen gitu ya, untuk bisa melihat apakah kualitasnya atau promosinya itu sudah efektif atau belum, seperti itu.